Oke Bang. Nah, banyak Tribuners nih pasti yang belum paham atau belum mengetahui apakah ada hukum untuk orang yang menelantarkan atau menyiksa dengan sengaja makhluk hidup. Bisa dijelaskan Bang Doni? Iya, jadi mengingat bahwa Indonesia sudah mempunyai, perangkat hukum ya, walaupun penegakannya masih tebang pilih, di mana kami juga rajin melaporkan kasus-kasus ini, tapi banyak yang, mangkrak, dianggap sepele gitu karena cuma hewan doang. Indonesia punya pasal 302 yang melindungi hewan dari penyiksaan manusia. Lalu ada 406, macam-macam ya. Kita punya ada undang-undang peternakan, ada undang-undang perlindungan konsumen, di mana kalau apa, eee, hasil yang dimakan oleh publik itu harus melalui pengawasan dinas gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan misalnya kita, eee, jagal kucing lalu diperjualbelikan, itu tidak bisa, itu melanggar hukum. Nah, eee, pada kasus yang kudanil ini agak unik. Kenapa? Karena pasal-pasal tersebut bisa tidak dipakai atau bisa dibantah karena kudanil bukan hewan asli Indonesia. Oke. Jika kita berbicara tentang komodo, rusa, atau cendrawasih gitu ya, itu hewan yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita, eee, menganiaya si kudanil, nanti kita bisa dipertanyakan kalau misalnya di sebelah sana pengacaranya baik gitu ya, itu akan bisa menjadi bumerang buat, para penuntut. Nah, bagaimana menjeratnya? Sepertinya, penasihat hukum dari Taman Safari Indonesia cukup jeli. Mereka menggunakan mungkin saja ya, menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu tentang konservasi dan sumber daya alam. Oke. Nah, saya dapat info juga kalau ibu tersebut, ibu pelaku itu terancam 3 bulan penjara. Nah, itu gimana Bang menurut kamu Bang? Ya kalau saya belum berbicara tentang berapa ancaman hukuman pidananya, karena kita sendiri belum tahu nih, disangkakan dengan pasal apa. Kalau dengan pasal 302, rentangnya 3 bulan sampai 9 bulan maksimal. Oke. Itu pun masuknya hukuman percobaan, tidak kurungan badan. Nah, Oh kalau konservasi sumber daya alam, hukumannya bisa bisa lebih dari itu. oke. Hukumannya bisa lebih dari itu. Jadi, tentang ancaman hukuman ini kembali pada pasal apa yang nanti dipakai oleh, pihak Taman Safari. Oke. Buat saya, apakah nanti hukuman sekedar hukuman percobaan Mhm. ataupun hukuman kurungan yang lebih dari 3 bulan misalnya, benar-benar jadi 2 tahun misalnya, berapa itu harus ada, kepastian hukum, ada ingkrah ya, di mata hukum salah, perbuatan tersebut dinyatakan bersalah di muka hukum dan harus diberikan ganjaran berupa misalnya denda atau hukuman percobaan atau kurungan badan. Nah, itu bisa menjadi presiden yang baik buat perlindungan hewan di Indonesia agar orang tidak macam-macam lagi, apalagi dengan hewan-hewan yang di dalam konservasi. Yang perlu diingat, kemungkinan besar kudanil ini adalah program pertukaran hewan. Kemungkinan besar ya, saya belum tahu statusnya seperti apa. Kudanil ini bisa menjadi salah satu program pertukaran hewan pemerintah Indonesia dengan negara lain, misalnya kita barter dengan komodo, kita barter dengan hewan-hewan endemik Indonesia, dan kalau hewan ini sampai mati, bisa timbul hubungan yang kurang baik ataupun misalnya adanya denda. Oh, Jadi sedemikian rupa Kementerian Lingkungan Hidup harus melindungi hewan-hewan ini dengan meminta pihak Taman Safari sebagai konservasionis untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.